Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita horor fiksi dan nyata. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan yang sudah gabung, saya doakan, semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Hujan di Pacitan turun seperti jarum-jarum halus. Malam menutup desa Kertowonoyo, dan suara jangkrik seperti meminta ampun pada sesuatu yang tak bernama. Dari kejauhan, sorot lampu pick-up menyayat sawah yang becek. Di baknya, 4 pria duduk tanpa suara. Satu di kursi depan, rokok menempel di bibir. Di samping kemudi, lelaki bertubuh sedang dengan sorot mata datar. Rudi, orang-orang memanggilnya Haji Ridi. Jamnya pas, katanya pendek. Tangan kirinya mengelus gelang tasbih kusam. Bukan doa, kebiasaan. 4 orang turun. Gudang kecil di pinggir jalan terlihat seperti kotak sabar yang diserahkan pada malam. Di dalamnya, emas 4 kilogram. Kilo kecil yang sanggup mengganti hidup orang banyak, atau menghabiskan hidup segelintir. Gembok dipotong, lubang kunci menangis nyaring. Semua gerak dicatat di kepala Ridi, tanpa emosi. Seperti akuntan yang menghitung kehilangan. 5 menit, ujarnya. Ambil semuanya. Jangan jatuhkan. Di luar, angin membawa wangi tanah dan ketakutan. Ketika seret peti selesai, suara peluit mendesing mengiris gelap. Polisi. Sinar senter membelah lorong. Brigadir Edi Suprianto di depan. Napasnya pendek terlatih. Berhenti. Letakkan. Tembakan pertama bukan peringatan. Malam meledak. Jangkrik diam serentak. Ridi tak menunduk. Ia mengukur jarak, bahu, posisi senter. Suara besi menghantam kayu. Suara seseorang mengumpat. Suara lain memohon. Kilatan kedua, ketiga. Dalam selang detik, 2 tubuh rebah. Satu lagi tersungkur dengan rintih yang belum sempat jadi doa. Brigadir Edi mengangkat tangan, mencari sudut aman, dan sunyi menutupnya dari belakang. Ridi berdiri paling akhir. Matanya tidak memantulkan api. Ia menatap emas seperti menatap foto keluarga. Datar, tak berhak, namun ingin. Bawa, katanya, ringan, seolah baru memindahkan beras. Ketika sirene kedua terdengar jauh, ia sudah memutuskan, harga diri berutang pada keberhasilan, bukan pada hidup orang lain. Itu malam ketika Pacitan belajar mengeja kata kehilangan dengan huruf-huruf dingin. Dan Ridi menutup pintu bak, menyimpan tasbih di saku. Hujan makin rapat. Kesalahan pertama sering tampak seperti kemenangan kecil. Di pengadilan, bulan-bulan kemudian, ia menatap hakim seperti menatap cermin yang tak berguna. 25 tahun jatuh seperti batu ke dalam sumur. Tak ada bunyi dasar. Orang-orang menyangka semuanya selesai. Tidak. Penjara hanya menukar pagar sawah menjadi jeruji besi. Metode tetap sama, hitung, tekan, kontrol, kunci yang mengunci orang lain, bukan dirinya. Blok tahanan siang itu berbau deterjen dan besi hangat. HP lipat yang sudah lecet berpindah tangan dengan harga 2 kali lipat harga rokok. Dalam bilik kantin, Ridi duduk membelakangi CCTV, memilih kursi yang punggungnya menutup sudut lemah. Sorotnya menelusuri pola, pintu, petugas piket, ritme langkah. Dunia sempit. Tapi alur tetap bisa dibentangkan. Bang, stok tipis. Suara di telepon bergetar, berusaha ramah. Barang dari utara telat. Jangan menyanyi di telepon. Ridi mematikan rokok di dinding. Kau temui Eva. Cuma dia yang pegang pintu. Nama itu mengudara sejenak. Eva, perempuan dengan langkah yang rapi dan senyum yang tidak pernah penuh. Di luar, ia tampak seperti siapa saja. Di dalam, ia adalah jalur, tangan yang membawa paket ke alamat yang tidak pernah ditulis. Ridi tak pernah menyebutnya sayang.
Ia menempatkan Eva, seperti menempatkan bidak di papan catur. Di kota lain, Agung pribadi, Buya, tertawa di sebuah kafe yang terlalu terang. Jam tangan mahalnya memantulkan lampu. Ia berbicara ringan tentang pasar dan kualitas, tentang uang tunai yang selalu cair sebelum pertanyaan muncul. Di layar ponselnya, nama Eva berkedip-kedip seperti lampu darurat yang pura-pura hiasan. Hubungan mereka tumbuh dari kebutuhan, lalu menyeberang ke hasrat. Hasrat punya cara sendiri membelokkan peta. Di suatu sore, di apartemen yang tirainya selalu tertutup separuh, tawa mereka pecah pendek, seperti gelas yang dibenturkan terlalu keras. Eva menahan napas setiap kali ponselnya berdering dan nama Bang R muncul. Ia menekan mute, menatap Buya seperti minta izin untuk sesat. "Jangan takut," kata Buya, flamboyan seperti biasa. "Semua orang ingin hidup sedikit lebih cepat daripada takutnya." Kalimat itu menjadi bius. Bukan untuk rasa bersalah, untuk logika. Di dalam penjara, Ridi menumbuhkan kebun kecil, nomor rekening atas nama orang lain, daftar kurir yang hanya tahu satu titik, petugas nakal yang suka diam bila amplop menebal. Ia tidak berdoa, ia menyusun. Setiap malam, ia merapikan dunia yang tak bisa ia lihat, surat jalan yang tak pernah ditandatangani, pintu belakang yang tak pernah dicatat. Di sela itu, Eva muncul seperti berita baik yang perlu diawasi. "Bang," kata Eva suatu kunjungan, suara rendah, tangan rapi memegang map. "Jakarta minta tambahan. Aku bisa urus, tapi butuh uang muka." Tatapan Ridi singgah pada jemari Eva. Di buku catatannya, kertas tipis, huruf rapi, ia menulis angka tanpa bunyi. Disiplin menyamakan semua hal, uang, orang, perasaan. "Kau dapat," jawabnya. "Tapi dengar, tidak ada langkah yang tidak kau laporkan padaku." Eva mengangguk, dan untuk pertama kalinya, matanya bergetar. Bukan takut, letih. Ridi menyadari itu seperti seseorang menyadari jam dinding berhenti, terlambat, tapi penting. Jeruji tidak selalu besi. Terkadang tatapan juga bisa jadi sel utama. Sore itu, ketika kunjungan usai, seorang sipir berbisik bahwa kebebasan bersyarat akan datang lebih cepat dari kalender. Ridi mengangguk tanpa senyum. Di kepalanya, pintu-pintu berputar. Di luar, Surabaya menunggu seperti mesin besar yang butuh operator. Dan operator terbaik adalah mereka yang pernah terkurung cukup lama untuk paham cara kerja lubang. Malam sebelum kabar resmi turun, HP lipatnya bergetar. Pesan pendek, singkat, dari nomor yang ia kenal terlalu baik. "Barang aman. Transfer diterima." Kalimat tanpa emosi. Tetapi ia tahu, nada orang berbohong bukan pada kata, melainkan pada jeda. Ada jeda baru di sana, seperti langkah seseorang yang memindahkan hati ke alamat lain. Ridi menutup ponsel pelan. Tasbih di saku mendesing kecil, dingin. Di luar, kota tak tahu ia sedang ditakar. Di dalam, seorang pria menghitung harga yang belum diminta. Dan di dua tempat yang saling menunggu, dua orang, Eva dan Buya, menggulung kebohongan menjadi bantal. Mereka tidak sadar, kebohongan adalah bantal yang membuat tidur nyenyak sekali, tepat sebelum mimpi buruk. Pagi itu, matahari di atas halaman lapas nyaris ramah. Pengumuman ditempel. Nama Rudi ada di kertas itu. Tinta hitamnya tegas. Ia tidak menatap lama. Hanya cukup untuk yakin bahwa pintu akan benar-benar terbuka. Ketika ia membalik badan, bibirnya bergerak hampir tak terdengar. Kalau pintu dibuka, yang pertama keluar adalah niat. Dan niat, seperti hujan di Pacitan dulu, selalu tahu caranya menemukan tanah paling rendah untuk mengalir. Langit Surabaya seperti kaca buram ketika senja terseret pelan. Di jendela apartemen itu, tirai ditarik setengah, kota menjadi bayangan bergerigi. Eva berdiri di ambang dapur kecil, menuang air ke 2 gelas. Embun tipis menempel di dinding kaca, menggigil pelan. Di meja rias, kunci kamar berkilat sebentar, lalu diam seperti rahasia yang sudah memilih pemilik. "Capek?" tanya Buya, punggungnya menempel pada sofa, kemeja terbuka satu kancing lebih banyak dari seharusnya. Senyumnya mudah, kebiasaan yang lama-lama mengikis tepi hati orang. Eva mengangkat gelas, menyerahkan satu. "Capek yang menyenangkan," jawabnya. Kalimat itu ringan, tapi napasnya tersendat di tengah. Ringtone ponselnya menyala sekejap.
lagu pendek yang dulu ia sukai, lalu dimatikan tanpa menoleh. Heningnya justru berdentang. Mereka tertawa, tawa yang terdengar hampa, seperti piring yang dibenturkan perlahan agar tidak pecah. Buya mendekat, aroma cologne memenuhi ruang kecil. Bibirnya menyapu pelipis Eva, bukan serangan, lebih seperti ajakan menutup mata. Tubuh saling mencari posisi, gairah liar yang dicari untuk menenggelamkan kegelisahan. Namun bahkan di tengah kehangatan yang mereka buat sendiri, ada rasa yang tidak ikut hangat, rasa bersalah yang merayap dari lantai. "Besok aku ke Jakarta," ujar Buya di sela napas. "Barang turun cepat. Kita bagi rapi. Lihat aku, Vea, aku jaga kamu." "Jaga?" Eva tersenyum, sejenis senyum yang tahu batas usia janji. Janji seperti bunga plastik, cantik, tidak tumbuh. Mata Buya sekejap buram, lalu kembali bening. Ia pandai melewati kalimat tajam dengan kelembutan yang dilatih. "Kau hidup, Vea, saat bersama aku," katanya, lebih pelan. "Di luar sini, kau hanya menghitung jam orang lain." Kali ini, Eva tidak membantah. Ia memang merasa hidup. Ada detak yang meningkat, ada lampu kota yang seperti lebih dekat. Tapi, hidup yang ini, ia paham, sejenis lari jarak pendek, cepat, memabukkan, dan terlalu dekat dengan dinding. Mereka berpindah ke ranjang. Spray kusut seperti peta yang dilipat sembarangan. Gelas-gelas dinakas meninggalkan bekas embun yang membulat, berjejak dingin. Suara AC menggigit ujung telinga, menyamarkan desah. Mereka saling menutup jarak, campuran liar dan getir. Tangan yang mencari, bibir yang terburu, mata yang berkali-kali menutup, seolah dunia akan lebih mudah bila tak terlihat. Tidak ada pornografi dalam gerak, yang telanjang justru rasa takut mereka. Saat badai reda, hening kembali menempel. Kota di balik kaca masih menyala, tak pernah kehabisan bensin untuk berlari. Ringtone ponsel Eva berkedip lagi, tanpa suara. Nama di layar hanya huruf pertama, R, ditenggelamkan mode senyap. Ia memutar ponsel, menelungkupkannya seperti menutup mulut anak kecil agar tak menangis. "Dia?" Buya bertanya, santai, tapi ujung nadanya menguji. "Klien," jawab Eva terlalu cepat. Buya tidak menekan. Ia tahu sebagian kebenaran lebih berguna daripada seluruh kebohongan. Mudah ditempatkan, mudah dirawat. Ia menarik selimut ke pinggang, memandangi langit-langit. "Aku butuh kau besok sore. Ada pertemuan di lobi. Singkat. Kau ambil tas, naik, turun, beres." Eva mengangguk. Ia hafal pola. Elevator sebagai lorong sunyi, mata satpam yang kenyang, kamera yang memandang tapi jarang mengingat. Ia pandai berjalan dengan sepatu tanpa suara. "Eva," panggil Buya, lembut, "kau percaya aku?" Ia diam beberapa detik. Di luar, sirene melewati jalan besar. Bunyinya memanjang seperti peringatan yang tak ditujukan pada siapapun. "Percaya itu barang mewah," katanya akhirnya. "Kita berdua pedagang. Kita membeli yang bisa dihitung." Buya tertawa kecil. "Kalau begitu, hitung aku." Ia menyentuh dahi Eva, menurunkannya ke pipi, lalu berhenti di dagu. 1. Aku tidak akan membiarkan kau jatuh sendirian. 2. Aku akan pulang, meski terlambat. 3. Aku tidak akan menyakitimu. Janji-janji ringan mendarat seperti kapas. Terasa, tapi tak menahan gravitasi. Eva menutup mata. Ada semesta kecil di balik kelopak, tempat ia selalu melihat dua hal bersanding, wajah Ridi yang datar dan senyum Buya yang hangat. Dalam semesta kecil itu, ia berdiri di perempatan yang tak punya rambu. Kanan adalah uang, kiri adalah pelukan, belakang adalah takut, depan adalah kebebasan yang mungkin palsu. Ia terbangun lebih larut saat pintu berdecit. Buya berdiri di dekat meja, memungut kunci kamar. Telapak tangannya membolak-balik logam kecil itu, seperti menimbang harga yang tidak tertulis. "Kau simpan," katanya. "Kalau aku terlambat, kau tak perlu menunggu di koridor." "Terima kasih," ucap Eva, dan suaranya pecah halus. Kunci setipis itu terasa berat di telapak, tanda masuk, sekaligus tanda campur tangan. Ia menaruhnya di sebelah gelas. Embun menyentuh logam, menyisakan garis melengkung, seperti tanda tangan yang ditulis air. Malam makin dalam. Buya kembali ke ranjang, memeluk dari belakang.
Hangat, menenangkan, dan sayangnya menipu. Di dada Eva, detak menurun, tapi kepala tetap bangun. Ia memikirkan peta, rute pertemuan besok, jumlah kamera di lobi, jam-jam petugas ke toilet. Ia juga memikirkan suara yang menunggu di ujung lain ponsel, suara yang tidak pernah meninggi tapi selalu membuat lututnya ingin duduk. Ridi. Kalau ia mengangkat, ia akan mendengar pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Di mana kau? Kalau ia tak mengangkat, ia sedang menulis cerita yang lain, cerita yang tidak bisa ia hentikan sendirian. Ia memilih diam. Pilihan yang paling mudah, sekaligus paling mahal. Sebelum tidur, Buya masih sempat bercanda. Kau tahu, Vea, kita ini seperti dua orang yang mencuri waktu dari jam dinding. Setiap kali kita tertawa, jarum berhenti sebentar. Jarum tidak berhenti, bisik Eva, separuh untuk dirinya. Ia hanya berpura-pura lelah. Ketika lampu dipadamkan, kota tetap menyala. Di nakas, dua gelas berembun berdampingan. Satu milik seseorang yang ingin milik, satu milik seseorang yang ingin pulang. Di bawahnya, kunci kamar perlahan mengering. Logamnya tetap dingin. Ponsel Eva bergetar sekali lagi. Sunyi, bersikeras. Ia meraba, menahannya di telapak sebentar, lalu meletakkannya kembali, telungkup. Di kegelapan, ia berjanji pada dirinya sendiri, besok ia akan memilih. Di kegelapan yang sama, kita tahu, besok sering datang membawa tagihan. Pagi itu halaman lapas seperti kolam yang airnya ditarik pelan-pelan. Pintu besi terbuka dengan bunyi sendi tua. Ridi melangkah keluar, membawa tas kecil, tasbih di saku, dan sesuatu yang lebih berat dari keduanya, niat. Tatapannya pada kota bukan tatapan orang bebas, lebih mirip predator yang melihat kandang terbuka dan hutan menunggu di luar. Mobil tua menjemputnya di depan. Kaca jendela memantulkan gedung-gedung yang bertambah sejak ia terakhir menghitung. Jalan tol seperti urat nadi, lancar, dingin. Ridi duduk tenang, memeriksa daftar di kepalanya. Nama, nomor, pintu, kebiasaan orang. Ia tidak merindukan apapun selain kendali. Pertemuan pertama terjadi menjelang senja, di parkiran bertingkat yang bau oli dan hujan sisa. Eva turun dari lift, rambutnya terikat rapi. Senyum tumbuh pelan, berhenti sebelum utuh. Bang, ucapnya, menahan napas sejenak. Selamat pulang. Ridi mengangguk, tidak memeluk, tidak meraih. Hanya menatap seperti orang menilai barang di etalase, bukan karena dingin, melainkan karena teliti. Eva mendekat, tubuhnya gemetar samar. Rindu yang kasar berusaha mencari jalan yang sopan. Mereka saling menyentuh sebentar, dada ke dada, lalu lepas. Ridi mencium parfum baru yang tidak ia kenal. Bagaimana di luar? Tanyanya. Ramai. Bisnis. Hidup. Eva mengangkat tas kertas, menawarkan sesuatu yang tampak sepele, kemeja bersetrika, sabun favorit, dan kunci dengan gantungan kecil. Untuk apartemen. Supaya Bang merasa pulang. Ridi menerima. Jari-jarinya mengulang kebiasaan lama, membolak-balik logam, menimbang berat yang tak tertulis. Ponsel Eva bergetar. Ia mematikannya cepat, wajah datar. Klien, katanya ringan, terlalu ringan. Klien mana? Ridi bertanya tanpa intonasi. Orang lama. Mau cek stok. Eva menatap lurus. Matanya tak berkedip cukup lama untuk disebut jujur, atau terlalu lama untuk disebut aman. Ridi tidak memperpanjang. Di kepalanya, benih tumbuh, kecil, hitam, dan panas. Cemburu bukan soal sayang. Bagi Ridi, cemburu adalah indikator kebocoran. Bila ada yang menyentuh sistemnya tanpa izin, sistemnya bocor. Malam itu mereka makan di warung sederhana. Nasi hangat, sambal yang jujur, teh tawar. Eva bercerita, kemana saja selama Ridi di dalam, siapa saja yang dibayar tepat waktu, berapa persen yang harus dikejar. Semua terdengar benar, dan justru karena itu Ridi semakin yakin ada yang kurang. Di sela kalimat, ia menangkap jeda tipis, seperti lagu yang dipotong di nada terbaiknya. Besok aku perlu lihat daftar transfer 3 bulan terakhir, katanya. Juga nama kurir yang kamu putuskan sendiri. Eva mengangguk. Bisa. Dan satu hal lagi, Ridi menatap tanpa berkedip. Nomor yang kau silent tadi, simpan di sini. Ia mengetuk meja. Eva menelan ludah.
Bang, nanti aja ya. Orangnya. Sekarang. Hening menebal. Akhirnya Eva menyerah, menulis nomor di tisu. Ridi menatap angka-angka itu sesingkat orang mengingat doa, lalu menyimpannya di dompet. Ia tidak menelepon. Ia tidak butuh pengakuan. Ia butuh peta, umpan dan perangkap. Keesokan paginya, musik dari kafe lantai dasar apartemen mengalun, ringan, tidak penting. Di kepala Ridi, musik lain menyalak, ritme cepat yang mendorong urat-uratnya untuk merajut. Ia mulai dari uang. Transfer dana ditata seperti mengalirkan air ke ladang. Diperbanyak, dipecah, dinormalisasi agar tak mencolok. 2 rekening singgah, 1 rekening tujuan. Memo polos, pelunasan unit elektronik. Ia menulis angka 211 juta rupiah dengan tenang. Angka itu akan menjadi umpan. Langkah kedua, tiket pulang. Ridi menghubungi orang dalam, mantan kurir yang menjadi karyawan maskapai domestik. Nama sandinya Supan. Mereka tidak bertukar basa-basi. Butuh tiket first flight dari Pontianak ke Surabaya. Penumpang 1, pendamping 1. Nama menyusul, kata Ridi. Siap, noted, dana. Masuk sore ini. Pastikan kreu ramah, kamera pintu tidak rewel. Tahu diri, Bang. Aman. Ridi menutup telepon. Di ujung lain, Buya memakai hidupnya seperti jam tangan mahal, memantulkan cahaya, menyembunyikan gores. Ridi tidak tahu persis di mana Buya berdiri saat ini, tapi ia bisa mengarahkan langkahnya. Caranya sederhana, janji pelunasan. Uang adalah bahasa yang tidak perlu penerjemah. Pesan dikirim melalui nomor yang Eva tulis. Kalimatnya singkat, bersih. Sisa pelunasan Rp211 JT siap cair. Ketemu di Surabaya. Tiket kami atur. R. Beberapa menit kemudian, balasan mendarat. Otwu. Detail tanya Supan. Ridi tersenyum kecil. Di peta yang ia gambar, Buya sudah melangkah masuk. Umpan selalu bekerja pada ikan yang tahu ia lapar. Langkah ketiga, pesta. Ridi meninjau unit 1707 Edu City. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menghitung jarak dari sofa ke balkon, dari pintu ke kamar mandi. Memeriksa garis buta CCTV koridor, kebiasaan satpam mengganti shift, kebodohan alami manusia saat musik keras. Ia membayangkan 5 orang di ruangan, 1 target, 3 pekerja, 1 saksi yang tidak sepenuhnya sukarela. Musik akan menutup krisis kecil, teriak, pecah, seret, menjadi latar. Di gedung tinggi, kebisingan adalah seragam. Ini berlebihan, bisik Eva ketika melihat daftar belanjaan pesta. Minuman, camilan asin, speaker portable yang terlalu kuat. Pesta adalah bahasa kota, jawab Ridi datar. Tak ada yang curiga pada kebahagiaan. Eva menatap kunci di meja. Bang yakin semua perlu. Perlu. Yang tak perlu adalah percaya. Sore itu, transfer terkonfirmasi. Supan mengirim etiket, keberangkatan esok, kursi dekat Aisley. Ia juga mengirim foto lorong Juanda, jam sepi, nama petugas yang bisa menoleh ke arah lain bila ada teman lama datang. Ridi mengarsip semuanya dalam kepala, seperti inventaris di gudang, rapi, tidak emosional. Malam tiba cepat. Ridi meminta Eva memanggil 3 orang, Imam, Rian, dan 1 lagi anak baru yang mudah diperintah. Ia membagi tugas tanpa drama. Imam menjaga pintu, Rian merapikan setelah acara, anak baru jadi awan yang menutupi mata, mengalihkan, tertawa paling keras, menyalakan musik paling kencang saat isyarat turun. Isyaratnya apa? Tanya anak baru. Lagunya ganti, jawab Ridi. Dari manis ke gelap, kau akan tahu. Eva menarik napas panjang. Bang, kalau ini tentang dia. Ini tentang kebocoran, potong Ridi, lembut tapi padat. Dan kebocoran selalu dibayar lebih mahal dari kebutuhannya. Di sela persiapan, ada jeda aneh yang mengapung di antara mereka, jeda yang ditempeli rindu dan takut sekaligus. Eva ingin mengatakan sesuatu tentang malam-malam yang membuatnya merasa hidup sekaligus salah, tapi kata-kata adalah jerat yang mudah dipakai kembali untuk mencekik. Ia menutup mulutnya sendiri. Ketika semuanya siap, Ridi berdiri dekat jendela, menatap lampu kota yang berkedip-kedip. Di bawah sana, orang-orang tertawa karena alasan yang berbeda-beda. Di sini,
Ia menyiapkan tawa orang lain sebagai tirai. Tasbih di sakunya beradu pelan dengan koin. Musik dari speaker dicoba, nada ringan yang memantul ke dinding, lalu ia geser ke playlist lain, beat lebih padat, bass lebih dalam. Ruangan berubah karakter hanya dengan satu sentuhan, dari ruang tamu menjadi panggung kecil. Besok siang, katanya akhirnya, kita jemput, kita rayakan, lalu kita bereskan. Eva memejam, mencoba memanggil keberanian seperti orang memanggil lift. Yang datang duluan justru rasa bersalah. Di dalamnya ada wajah yang ia kenal. Buya, dengan senyum yang gampang. Ridi, dengan mata yang tak pernah minta izin. Ia membuka mata, mendapati kunci masih di meja, gelas masih berembun, ponsel masih telungkup. 3 benda sederhana yang kini terasa seperti saksi. Bang, katanya pelan, kalau aku minta ini dibatalkan. Masih sempat, jawab Ridi. Kau tinggal jujur. Kata jujur jatuh di antara mereka seperti piring yang akhirnya pecah. Eva tak memungut serpihannya. Ia hanya mengangguk. Gerakan kecil yang bisa berarti apa saja. Ridi tak memaksa. Di matematika kriminalnya, perasaan adalah variabel yang dibiarkan konstan, diabaikan supaya hitungan tetap berjalan. Di lorong, lift berbunyi. Imam dan Rian masuk, membawa kantong plastik dan wajah yang pura-pura biasa. Ridi menepuk bahu keduanya, membagi jadwal. Musik dinaikkan sedikit, makin keras, makin gelap. Di luar jendela, malam membesar, menyelimuti tanda-tanda kecil yang tadi masih ingin bersuara. Di bawah derubas, rencana ini terdengar seperti lagu yang kena ulang, mudah diikuti, sulit dihentikan. Dan seperti semua lagu buruk yang kita tahu dari awal akan berakhir tidak baik, tak ada yang berani menekan tombol stop. Buya datang dengan langkah cair, membawa aroma kolon dan keyakinan bahwa dunia akan selalu ramah padanya. Di tangan kirinya, koper kecil. Di bibirnya, senyum yang sudah terbiasa menolak bahaya. Supan menyusul setengah langkah di belakang, mengangkat 2 kantong kertas, minuman, camilan, tawa yang disiapkan. Unit 1707 menyambut seperti panggung menunggu pertunjukan. Musik diputar pelan. Bass menepuk dinding, nada tinggi menggantung di langit-langit. Ridi berdiri di tengah ruangan, menyodorkan genggaman singkat. Pelunasan, katanya, tenang, meletakkan amplop tebal. Mata Buya berbinar, euforia punya suara, napas jadi lebih pendek, kalimat jadi lebih mudah. Ini baru kawan, Buya tertawa, membuka plastik kecil. Sabu muncul seperti kapur yang terlalu putih. Baris pertama mengikis tepi waspada. Baris kedua memburamkan detail yang seharusnya tajam. Gelas berputar. Tirai ditutup rapat. Kota mendadak jauh. Di koridor, Ridi sudah menyiapkan gangguan listrik kecil untuk kamera. Lampu indikator padam, lalu menyala kembali, gagal sebagian. Lensa masih menangkap sudut pintu, cukup untuk masa depan menagih. Di dalam, 4 anak buah menyebar seperti bayang-bayang. Imam dekat pintu, Rian menunggu di dapur dengan sarung tangan. Anak baru menguasai speaker, jari di tombol volume. Supan, yang Buya kira pengawal, menjadi dinding lunak yang menutup arah pulang. Pestakan dulu, kata Buya, menggoyang bahu, cair seperti selalu. Musik dinaikkan. Bass mengental. Eva berdiri di dekat nakas, tatapan pecah, setengah ke jendela, setengah ke meja yang menyimpan kunci dan gelas berembun. Isyarat turun sunyi. Ridi hanya mengangguk sekali. Anak baru mengganti lagu, dari manis ke gelap. Bass menekan dada, memukul ritme yang tak memberi ruang. Gerak pertama, Supan meraih pergelangan Buya, seolah bercanda. Gerak kedua, Imam menutup bahu, menurunkan pusat berat. Gerak ketiga, Rian memasang kabel plastik yang sudah dilonggarkan sedikit, supaya cepat. Ridi di depan, bukan berteriak, bukan memaki, menghitung jeda napas. Semua kejam tapi terkendali. Koreografi yang dilatih dengan kesalahan nol. Bang! Buya mencoba tertawa, tapi suaranya pecah. Sabu membuat dunia separuh lunak, separuh jauh. Ia mencari tumpuan, menemukan udara. Napasnya menjadi metronom. Cepat, cepat, terputus. Di kamar mandi, air keran dibiarkan mengalir, menyamarkan gesek, geser, desah, bunyi kecil yang, tanpa air, akan menjadi sinyal bencana. Ridi memiringkan kepala, menyelaraskan ritme ruangan, musik, air, napas. Eva tidak menutup mata.
Itu hukuman yang ia beri pada dirinya sendiri. Di pupilnya, ia menangkap bayang dirinya. Perempuan yang dulu ingin hidup, sekarang menyaksikan hidup yang diputus. Bibirnya bergerak tanpa suara. "Bang, cukup," katanya akhirnya. Sangat pelan. Ridi tidak menoleh. Tatapannya datar, memastikan pola keluar tidak pecah. Pintu terkunci, balkon kosong, lift berhenti sebentar di lantai lain. Terima kasih pada telepon kecil sebelumnya. Ketika perlawanan memudar, ia memberi isyarat tangan, turunkan volume. Bas mereda, menyisakan napas terakhir yang berat. Lalu, sunyi. Kran masih menyanyi. Air mengenai bak, memantul seperti hujan tiruan. "Bereskan," kata Ridi. Instruksi meluncur tanpa amarah, dingin seperti daftar belanja. Imam melepas sarung tangan ke dalam kantong. Rian membuka plastik tebal dari bawah sink. Anak baru menggulung kabel, menghapus jejak lekas. Supan menata ulang kursi, memastikan pola ruangan kembali seperti sebelum niat masuk. Eva melangkah, hampir jatuh. Takut dan jijik bergandengan di kakinya. Ia meraih kain pel, menuang cairan pembersih. Bau kimia memukul hidung, lantai memantulkan jawabannya. Garis-garis samar yang tidak mau hilang. Ia menggosok lebih keras, lalu gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena menyentuh dirinya sendiri di permukaan itu. Keputusan-keputusan yang tidak bisa dibilas. Ridi memeriksa uang, amplop pertama, kedua, ketiga, jumlah sesuai, seri acak, pinggir tidak sobek. Ia menyusunnya seperti puzzle yang sudah hafal gambar. Tasbih di saku beradu pelan, menandai konsentrasi, bukan doa. "Ambil rekaman," katanya pada Imam. Di koridor, yang masih hidup. Imam mengangguk, menghilang. Beberapa menit kemudian kembali. Sebagian terhapus. "Bang, tapi ada sisa." Ridi menatap Eva sekejap. Sebuah perhitungan lewat mata. Eva menunduk. Pecah lagi. Ia tahu sisa itu adalah tagihan waktu. Rian mengulurkan plastik berisi kain, sarung tangan, puntung rokok. "Kemana, Bang?" "Pisah." Ridi menunjuk peta udara. "Pontianak, Banyuwangi, Sampang. Kalian bubar malam ini. Tiket menyusul. Jangan menghubungi siapapun." Anak baru menelan ludah. "Kalau." "Tidak ada kalau." Ridi memasang senyap sebagai jawaban. Di meja, gelas berembun sudah mengering di setengah bagiannya, meninggalkan jejak bulan sabit. Eva menatap tanda itu lama-lama, lalu menutupnya dengan tisu, gerakan kecil yang seperti memohon penghapusan. "Eva," suara Ridi datar, "kau pulang ambil barang. Ganti nomor. Besok hilang dulu." Eva mengangguk. Kata ia macet di tenggorokan. Lampu ruangan diredupkan. Musik dimatikan. Air keran ditutup belakangan, sehingga sunyi terdengar lengkap, tanpa selimut suara. Ruangan kembali seperti semula, kecuali udara yang kini berat. Ridi berdiri di depan pintu, menatap satu-satu wajahnya sendiri yang terpencar di anak buah. Takut yang disembunyikan rapi, lega yang tidak boleh tumbuh. Ia mengucapkan kalimat dingin yang akan memutus garis-garis halus di antara mereka. "Mulai sekarang kita tidak saling kenal." Tak ada yang menjawab. Itu bukan kalimat untuk dibalas. Itu izin untuk menjadi orang lain. Mereka keluar satu persatu, menelan lorong yang masih merekam setitik wajah di sudut kamera. Lift berdenting pelan. Kota menunggu di bawah. Tetap ramai, tetap lupa. Di dalam, Eva mengambil kunci, memasukkannya ke saku, lalu cepat-cepat mengeluarkannya lagi. Logam itu terasa berat. Ia menaruhnya di nakas, menjauhi. Ridi merapikan meja, amplop rata, kursi kembali, karpet diseret setengah jengkal ke posisi semula. Detail adalah doa satu-satunya yang ia percaya. Sebelum pergi, ia menoleh ke kamar mandi. Cermin menangkap tatapannya, kosong tanpa lubang, datar tanpa pantai. Ia mematikan lampu. Air yang tadi menjadi tirai kini berhenti. Ruangan menampilkan dirinya sendiri tanpa efek suara. Pintu tertutup. Klik kecil itu terdengar seperti periode di akhir kalimat yang tidak ingin ditulis siapapun. Di udara, wangi pembersih menggantikan euforia. Di bawahnya, sesuatu tetap tinggal, seperti noda yang sudah menyatu dengan warna lantai. 24 jam setelah pintu itu ditutup rapat, bau mulai menanjak dari celah-celah yang biasanya dipakai angin beristirahat. Mula-mula samar, campuran besi,
kimia pembersih, dan sesuatu yang lidah tak mau menyebut. Tetangga unit 1709 menyalakan dupa, membuka jendela, memaki AC. Tak ada yang mengalahkan bau yang tahu jalan pulang. "Pak, tolong cek." Suara perempuan paruh baya menyambar satpam yang berpatroli. Dua petugas datang dengan wajah yang masih setengah percaya. Ketukan sopan berubah jadi dorongan panik ketika hidung mengerti apa yang mata belum lihat. Kunci master diputar. Pintu terbuka. Garis kuning belum ada. Udara lebih cepat dari prosedur. Ruangan 1707 menyambut dengan hening yang terlalu tertib. Gelas dinakas kering. Tirai tetap rapi. Karpet duduk di tempatnya. Tetapi udara memegang bukti. Satpam mundur selangkah, menutup mulut. "Polisi," katanya pendek. Sirene datang, bukan untuk menolong, melainkan untuk mengafirmasi apa yang semua orang sudah tahu. Garis kuning dipasang, kamera media menyusul, bisik-bisik menyebar seperti jamur setelah hujan. Ada pesta, ada musik, ada tamu dari luar kota. Seorang penyidik menunduk memeriksa bekas di lantai yang telah dibersihkan. Lampu UV memperlihatkan bulan-bulan samar yang enggan pudar. Di rumah sakit, visu membunyikan kalimat-kalimat yang tak enak didengar. Luka tumpul di wajah dan tangan, luka tusuk di perut, tusuk lain di dada kanan, kausa kematian, perdarahan masif. Di kantor pengelola, rekaman CCTV koridor dibuka. Gangguan listrik memenggelapkan sebagian, tapi sudut yang bandel menyimpan wajah-wajah samar, 4 laki-laki, 1 perempuan. Bauran cahaya mencetak profil yang cukup akurat untuk dikejar, tidak cukup jelas untuk menyangkal. Kabar menyambar jaringan seperti api yang menemukan bahan bakar kering. Nama Eva cepat masuk buku, penyewa unit, lalu lintas tamu, 2 kebiasaan, ringtone selalu dimatikan, pembayaran tepat waktu. Nama kedua mengikuti tanpa bicara, Ridi, orang yang kota ini kenal dari gosip lama yang menolak mati. Malamnya, Eva menutup mata dan tidak menemukan gelap. Yang datang adalah dentum musik. Bas yang dulu ia minta keras untuk menenggelamkan bunyi lain, kini memukul pintu kepalanya dari dalam. Dalam mimpinya, air kran kembali menyanyi. Tiap tetes jatuh seperti hitungan mundur. Ia bangun dengan napas patah, meraih ponsel, membuka, menutup, menelungkupkan. Ritual orang yang tak mau memilih tapi sudah dipilih oleh rasa bersalah. Di sisi lain kota, Ridi duduk di kamar murah yang bersihnya dibuat dengan sabar. Tasbih bergerak di saku. Bukan karena doa, melainkan karena jari butuh jangkar. Ia membaca berita singkat di ponsel, temuan mayat di apartemen, diduga terkait bisnis ilegal, dan matanya tak bergerak banyak. Ia tahu waktu mengecil sekarang. Kota yang tadinya luas akan menciut secepat peta dilipat. Penangkapan pertama datang dari Pontianak. Supan tak cukup cepat mengganti kebiasaan. Warung favorit, rokok merek yang sama, cara memegang gelas. Ketika tangannya diborgol di Jalan Suigno, orang-orang menatap sekilas lalu kembali pada mie mereka. Di Polres, interogasi seperti permainan lama. Tanya yang sama, jeda yang sama, tekanan berbeda-beda. "Aku cuma pengantar," katanya. "Aku tak tahu apa-apa." Minggu berikutnya, giliran Imam di Banyuwangi. Ia ditangkap di dusun kerajaan, di rumah yang tak sempat ia kunci rapat. Imam lebih diam daripada Supan, tapi diam punya cara sendiri untuk mengaku. Lewat keringat yang tak cocok dengan suhu, lewat mata yang memperbesar foto koridor dan berhenti persis di sudut kamera itu. Rian menyusul di sampang. Ia mencoba lari, lalu berhenti sendiri seperti orang yang mendadak ingat alamat anaknya. Di ruang kecil dengan dinding cat pucat, ia bicara paling dulu. Bukan karena kurang setia, karena ia kenal angka, ia menghitung nyawa. Interogasi berlangsung silang. Satu nama dimasukkan ke mulut yang lain. Penyidik memotong, menyambung, membuat peta kata-kata. Siapa berdiri di mana, siapa memutar musik, siapa mengambil plastik, siapa memeriksa uang. Tidak ada yang menceritakan keseluruhan, tetapi fragmen yang saling menolak justru membentuk jaringan yang lebih tegas. Di meja, foto dari CCTV dideretkan seperti kartu remi. Sudut dagu, garis bahu, potongan rambut. Nama Ridi dan Eva makin tebal di papan tulis. Dia otaknya, kata satu. Dia kuncinya, kata yang lain. Aku cuma, kalimat biasanya berhenti di situ, karena cuma jarang menyelamatkan. Setiap pengakuan kecil membutuhkan tukar tambah. Rute pelarian dibalas rokok, nama kurir ditukar jeda dari pukulan meja,
detail musik ditukar dengan makan malam yang hangat. Di layar, penyidik memutar ulang video, bayangan masuk, cahaya lift, kepala yang menoleh setengah. Musik memang tak terekam, tapi iramanya terdengar dari cara langkah menjadi sinkop. Di tengah semua itu, Eva bergerak dari kamar ke kamar seperti bayangan yang lupa tubuhnya. Rasa bersalah tak mau mengantre. Ia menyerobot ke jam makan, merusak jam tidur. Di kaca kamar mandi, ia mencoba menatap matanya sendiri, yang kembali hanya pecahan, seolah pupilnya menyimpan jendela yang retak. Ia mengingat kunci yang sempat ia masukkan ke saku lalu dikeluarkan lagi. Benda kecil yang terasa seperti vonis. Telepon berdering beberapa kali, nomor tak dikenal, nada yang sengaja ia pilih sendiri. Ia tak mengangkat. Ia menulis pesan 2 kali, menghapusnya 3 kali. Kata paling sulit bukan, maaf. Kata paling sulit adalah, datang. Kota menjadi sempit dalam 2 hari. Jalan yang biasanya panjang terasa pendek karena pos pemeriksaan ada di ujungnya. Wajah yang selama ini aman mendadak terasa seperti cermin yang bisa mengadu. Di kantor polisi, map bertambah berat. Hasil visum, notulensi interogasi, screenshot tiket, transfer 211 juta rupiah yang dipecah rapi namun tetap meninggalkan benang halus yang bisa diikuti oleh orang yang sabarnya dibayar negara. Penyidik perempuan yang matanya lelah menuliskan kalimat ringkas di memo internal. Motif, narkotika a kehormatan. Pola, pesta, eksekusi, pembersihan. Tokoh kunci, Ridi, otak, Eva, akses, Buya, korban. 3 eksekutor tertangkap. 2 target utama, DPO. Di ruang yang sama, seorang polisi muda bertanya, kenapa musik selalu ada di kasus begini, Bu? Penyidik itu menahan senyum yang tak sempat menjadi. Karena manusia ingin percaya sedang bahagia saat berbuat paling jahat, jawabnya. Bas menutupi hati nurani lebih cepat daripada doa. Malam turun lagi. Di kamar murahnya, Ridi mematikan lampu dan duduk menghadap jendela hitam. Tasbih di tangannya bergerak, tapi hitungan di kepalanya lebih cepat. Nama, jalan, pelabuhan, kemungkinan yang menyusut. Ia tak menghubungi Eva. Keheningan adalah instruksi. Di sisi lain, Eva akhirnya tertidur, bukan karena lelah, melainkan karena tubuh menagih haknya. Di mimpi, musik kembali, air kran kembali, tatapan Ridi kembali, dingin seperti angka, tajam seperti kunci. Ia berlari dalam koridor tanpa pintu, bau mengikuti seperti anjing tua yang tak lelah. Ketika ia menoleh, yang mengejar bukan hantu, dirinya yang kemarin, lengkap dengan keputusan yang ia kira bisa ia cuci. Ia terbangun sebelum fajar. Kota di luar jendela sunyi, tapi ia mendengar dentum yang tidak ada. Ia paham. Ini bukan suara, ini hukuman. Dan hukuman paling rapi adalah yang kita bawa sendiri kemana-mana, tanpa borgol, tanpa sirene, hanya bau yang mengkhianat, menempel di kulit, tak bisa dihilangkan oleh air manapun. Pagi merambat seperti luka yang menutup malas. Eva duduk di tepi ranjang kos murah yang dindingnya menampung banyak dengus orang asing. Di atas lututnya, selembar kertas sobekan buku nota. Tangan kirinya menahan gemetar dengan cara menggenggam tangan kanan. Ia menulis pelan, hurufnya kecil, nyaris rapi. Aku bukan korban, aku penjahat yang jatuh cinta. Kalimat itu membuat udara menjadi lebih berat. Ia berhenti, mendengar suara sepeda motor lewat, langkah orang di lorong, televisi tetangga yang selalu terlalu keras. Dunia tetap berjalan, cuma hatinya yang duduk. Di kaca kecil di atas wastafel, wajahnya tampak pecah oleh goresan-goresan sabun kering. Ia menempelkan kertas pada kaca dengan selotip murahan, supaya kalimat itu menatap balik setiap kali ia mencoba melupakan. Kabur atau menyerah. 2 kata itu menggulung seperti koin di atas meja. Setiap kali hampir jatuh ke satu sisi, jari tak terlihat memutarnya lagi. Ia meraih ponsel, membuka aplikasi catatan, mengetik daftar dengan disiplin yang dulu membuatnya berguna. KTP palsu sudah jadi setengah. Uang tunai, tidak cukup untuk 3 bulan. Peta titik-titik aman, 2 sudah bocor, 1 meragukan. Nama yang boleh ditelepon, tidak ada. Ia menutup mata. Flashback datang bukan sebagai film, melainkan sebagai cuplikan yang terlalu terang. Sore di apartemen, tirai separuh, lampu kota menyala lebih awal. Buya mengaduk gula di 2 cangkir, terlalu manis untuk kopi, lalu merengut saat menyesap. Aku selalu lupa, katanya, tertawa kecil.
Eva menegur, "Kau tidak lupa, kau cuma suka merasa muda." Buya menepuk dahi, pura-pura tersinggung. Mereka tertawa, tawa ringan yang kini terdengar seperti tanda bahaya yang dulu diabaikan malam di parkiran. Sepatu haknya patah, Buya memungutnya, menawari sandal murah dari bagasi. "Biar norak asal sampai rumah," katanya. Eva berjalan pincang, tertawa, dan untuk 5 menit dunia tidak mengejar. Hujan di balkon, mereka menghitung lampu-lampu di kejauhan, saling menebak kisah di balik jendela orang lain. Buya berbisik, "Kita juga akan punya jendela yang diceritakan orang." Eva mengangguk, tidak tahu cerita siapa yang akan berakhir ditanya polisi. Momen-momen kecil itu manusiawi, dan karena itu menohok. Ia tidak bisa menyilangnya dengan spidol hitam. Di sela adegan, musik dari pesta itu menyelusup lagi, bass yang menolak tiarap. Ia membuka keran, membiarkan air jatuh sebagai tameng suara. Seperti di malam celaka itu, air menjahit bising menjadi satu kain, tapi kain ini tidak bisa menutupi rasa bersalah. Eva menatap kertas di kaca, "Aku bukan korban, aku penjahat yang jatuh cinta." Kalimat itu bukan pembelaan, bukan juga hukuman. Lebih mirip kompas yang jarumnya menunjuk ke arah yang sama setiap kali ia berputar. "Datang." Ia mengambil ponsel, mengetik pesan singkat ke akun resmi pengaduan yang terpampang di televisi kemarin. Jempolnya berhenti di atas tombol kirim. Di kepala, 2 wajah berganti cepat. Buya, dengan tawa yang membikin lupa. Ridi, dengan mata yang membuat orang ingat. Kertas bergeming. Air keran terus jatuh. Ia menekan hapus. Lalu menulis dari awal, lebih pendek, lebih telanjang. "Saya siap memberi keterangan. Saya Eva." Kali ini, ia kirim. Ponsel hening beberapa detik, lalu bergetar, "Lokasi Anda." Eva menutup mata lagi. Kabur selalu terasa seperti napas pertama, menyerah terasa seperti napas terakhir. Ia memilih napas yang tidak menyenangkan, karena di ujungnya ada diam yang bukan pelarian. Di cermin, matanya tampak lebih matang 1 tahun dalam 5 menit. Di kamar sewa yang bersih, Ridi duduk menghadap jendela. Sinar matahari membuat debu berkilat kecil-kecil seperti hewan yang jinak, tapi di kepalanya, sesuatu menggerogoti. Harga diri berjalan pelan, membawa piring dan sendok, lalu memakannya sendiri. Ia turun ke lobi untuk membeli rokok. Di kaca lift, ia menangkap bayangannya, terlalu tegak, terlalu tenang. Pintu lift nyaris menutup ketika ia melihat sekilas Ridi lain berdiri 1 langkah di belakangnya. Mata yang sama, mulut yang sama, tetapi lebih telanjang. Ia menahan pintu. Lift kosong. Kaca hanya mengembalikan dirinya. Ia masuk, menatap angka yang berganti. 3, 2, 1. Detik-detik itu panjang. Di koridor, langkah bergaung. 2 pintu di depan, seseorang mengetuk. Pelan, teratur. Ia berdiri, menunggu ketukan berikutnya. Tidak ada siapa-siapa. Sunyi kembali seperti anjing yang mencari tempat berbaring. Ia berjalan, ketukan itu mengikutinya dari dalam kepala. Kembali di kamar, ia menyalakan televisi, lalu mematikannya karena berita mengulang-ulang kata DPO. Ia membuka ponsel, menulis pesan untuk Eva. "Jangan bergerak. Aku urus." Ia tidak mengirim. Keheningan lagi-lagi lebih patuh dari manusia. Ia mencoba tidur siang. Di ambang lelap, air keran terdengar menetes, padahal ia tidak menyentuh wastafel. Ridi bangkit, membuka keran penuh lalu menutupnya rapat, sekadar membuktikan kendali masih miliknya. Setelah itu, ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap lama. Di balik bahunya, bayangan lain berdiri tegak, periuk kecil yang menanak paranoia. "Tidak," katanya pada udara. "Aku yang atur." Kata-kata itu tidak memantul. Mereka tenggelam seperti batu ke sumur. Dari bawah, hanya dingin yang naik. Ia memeriksa ulang peta jalan di kepalanya. Jalur keluar kota, orang yang masih bisa ditekan, tempat yang tidak menyimpan kamera. Setiap garis ia tarik, menyempit. Harga diri menuntut ia tetap berdiri. Realitas menyarankan ia menunduk. Tangan kanannya memainkan tasbih tanpa sadar. Bukan menghitung doa, melainkan menghitung pilihan. Di dinding, jam murah bergerak lebih keras dari biasanya. Tik, tik, tik. Ia mengingat pacitan, hujan, emas 4 kilo, tembakan yang membuat dunia diam. Dulu,
Ketakutan selalu berada di luar tubuhnya. Kini, ketakutan menginap di dadanya, memakai sandal rumah dan berjalan tanpa minta izin. Pukul 4, ada ketukan lagi, kali ini di pintunya sendiri. 3 kali, jeda, 2 kali, pola orang-orangnya dulu. Ia mendekat perlahan, mengintip lubang intip. Tak ada siapa-siapa. Koridor kosong, hanya karpet panjang yang menyimpan debu. Ia tidak membuka. Ia kembali duduk, punggung menempel tembok, rokok padam di ujung. Harga diri berbisik, "Buka, takutmu mempermalukanmu." Naluri berbisik, "Diam, harga dirimu ingin kau mati." Ridi mengangkat ponsel, menekan nomor anak buah lama, membatalkan sebelum sambungan. Ia menulis nama Eva di kolom pencarian, menatap huruf-huruf itu lama-lama, seolah dari sana akan keluar jawaban. Tidak ada. Yang ada hanya dirinya sendiri, terkepung oleh nama yang ia bentuk, musik yang ia pilih, kunci yang ia berikan, pesta yang ia rancang. Hantu yang mengejarnya bukan Buya. Itu terlalu romantik untuk kejahatan. Yang mengetuk pintu adalah Ridi yang lain. Harga diri yang lapar, ingin terus diberi makan, ingin dibuktikan benar, ingin orang lain mengakui. Malam datang tanpa suara. Ia mematikan lampu, membiarkan gelap menyamakan semua benda. Di jendela, kota memantulkan dirinya. 1000 Ridi kecil-kecil di kaca. Semua menatapnya kembali. Semua menunggu ia memilih. Tasbih berhenti. Jantung terus. Di suatu titik, ia akhirnya tertawa pendek, tanpa humor, tanpa alasan. Tawa yang lahir dari orang yang menyadari tembok di belakangnya sebenarnya adalah cermin. Di dalam tawa itu, ada kalimat yang tidak ia ucapkan keras-keras, karena mengucapkannya berarti mengaku kalah. Aku sedang dikejar oleh diriku sendiri. Ketukan berikutnya tidak datang. Yang datang adalah sunyi yang lebih berat, seperti selimut basah. Ridi bersandar, menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak pintu 1707 ditutup, ia merasa sendirian bukan sebagai strategi, melainkan sebagai hukuman. Kota tidak pernah benar-benar tidur, ia hanya berpura-pura memejam. Berita 1707 turun naik di lini masa seperti demam yang tak mau reda. Publik terbelah, sebagian menyebut Eva, perempuan yang dimakan jaring laki-laki, sebagian lain menyebutnya, tangan yang sengaja memasukkan kepala ke mulut singa. Nama Ridi dibahas seperti tokoh lama yang sudah lama dikebumikan namun batu nisannya terus diganti bunga segar. Ada yang memuja ketegasan, lebih banyak yang memaki kesombongan. Di lobi Edu City, satpam baru menghafal cerita lama. Kalau malam-malam kau dengar musik samar dari lantai 17, jangan penasaran. Itu bukan pesta, itu dendam yang diputar ulang. Penghuni baru tertawa kecut. Penghuni lama menekan tombol lift lebih cepat. Penangkapan Eva berlangsung tanpa dramatis. Sebuah taksi berhenti, seorang perempuan turun, masker menutup separuh wajah, mata memuat sisa malam-malam panjang. Ia mengucap, "Saya Eva." Suaranya tidak pecah, tidak kuat, hanya tepat. Borgol tidak berbunyi keras. Kamera-kamera ponsel yang membuat bising. Di kantor, berita resmi menyatakan ia kooperatif. Di kepalanya, satu kalimat menempel seperti label pada botol. "Aku bukan korban, aku penjahat yang jatuh cinta." Ridi memilih panggung berbeda. Di perempatan yang ramai, mobil sewaan menabrak garis polisi. Suara perintah memantul di aspal. "Berhenti, tangan ke atas." Ia tidak menoleh. Dalam jarak sependek detik, ia memilih setia pada harga diri, kesetiaan yang membawanya jatuh keras ke sunyi yang lebih luas daripada penjara manapun. Di berita, katanya, tewas saat pelarian singkat, menolak menyerah. Di kepala orang-orang, kalimat itu menutup cerita seperti pintu yang dibanting, terburu, dingin, menyisakan gemas. Setelah itu, kota kembali ke kebiasaannya. Macet di jam pergi kerja, hujan datang tanpa janji, kafe memutar playlist yang terlalu panjang. Namun 1707 tetap berdiri seperti gigi geraham yang menyimpan sisa rasa. Malam-malam tertentu, penghuni lantai belasan mengaku mendengar bas yang datar, bukan keras, bukan juga manis, cukup untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan pernah dipakai sebagai tirai. Mereka bercanda, jangan-jangan speaker ada mode repeat. Lalu tawa berhenti sendiri. Ada yang bersumpah melihat jejak embun berbentuk sabit di nakas ketika mereka menempati unit itu. Ada yang menolak tinggal karena kunci kamar selalu terasa lebih berat dari logamnya. Urban legend pun tumbuh dengan cara kota menumbuhkan apa saja. Tanpa tanah,
Cukup dengan bisik. Suatu dini hari, satpam yang berjaga sendirian mengangkat telepon darurat dari lantai 17. Hanya desahan yang masuk, bukan panik, bukan lelah, lebih mirip seseorang yang menunda menyebut nama. Ia menutup telepon, menatap monitor CCTV, koridor terang, sudut kamera yang dulu bandel masih merekam. Kosong. Di jam yang sama, seorang penghuni yang insomnia menuliskan catatan di aplikasi ponselnya. Malam ini musik terdengar sangat pelan, seperti napas. Ada jeda yang ganjil, seperti seseorang berhenti menghitung. Catatan itu tak pernah diposting. Ia tertidur beberapa menit kemudian, bermimpi berjalan di koridor yang tak punya ujung. Di kantor polisi, berkas Eva menumpuk. Dakwaan, kronologi, daftar barang bukti. Ia duduk menghadap jendela kecil yang meminjam cahaya dari halaman dalam. Pada kaca, bayangannya bertemu dengan bayangan petugas yang lewat. Kadang-kadang, dari luar, terdengar ketukan. Entah pintu, entah angin menagih sisa cerita. Eva menoleh, menunggu. Tidak ada siapa-siapa. Ia menunduk lagi, menarik napas yang tidak panjang. Di bawah meja, ujung jarinya mengusap bekas selotip yang entah sejak kapan menempel. Gerakan kecil yang seperti menghapus kalimat yang tak bisa dihapus. Dan kota, seperti biasa, mengingat dengan cara yang aneh. Bukan lewat monumen atau tanggal, melainkan lewat suara yang muncul di tempat yang salah. Dentum musik yang terlalu pelan untuk pesta, terlalu ritmis untuk angin, terlalu akrab untuk dilupakan. Kadang-kadang bunyi itu berhenti tiba-tiba, menyisakan ruang kosong yang menegangkan, tempat imajinasi menaruh apa saja, tatapan yang pecah, air keran yang tak jadi ditutup, kunci yang tidak jadi dibawa. Suatu malam, lift berhenti sendiri di lantai 17. Pintu membuka, kosong. Di cermin lift, jika kau berdiri cukup lama, kau bisa melihat sesuatu di ujung koridor. Mungkin hanya bayangan, mungkin seseorang. Pintu pun menutup pelan, seolah menjaga. Cerita resmi telah berakhir. Satu ditangkap, satu tewas. Tetapi legenda tidak tunduk pada berita. Ia tumbuh di sela-sela ketidakpastian, di antara jeda yang tidak dijelaskan. Dan setiap kali musik terdengar samar dari lantai itu, seseorang akan bergumam, untuk menguatkan diri atau untuk memperingatkan yang lain. Itu bukan pesta. Itu dendam yang diulang. Pernah, di jam ketika bahkan CCTV mengantuk, suara ketukan terdengar 3 kali dari balik pintu 1707. Tidak ada yang datang memeriksa. Pagi harinya, di karpet koridor, hanya ada jejak tipis seperti bulan sabit yang memudar. Mungkin embun, mungkin ingatan, atau mungkin, seperti segala yang tidak mau benar-benar usai, sesuatu sedang menunggu orang terakhir menyebut namanya.